salam kenal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Tutor. Saya Tirza Ifobel Tuli Kurniawan dengan NIM 0576381156. Saya dari Prodi Sistem Informasi CUT. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal pada praktikum 2 terkait 3 pembahasan penting dalam struktur data dan algoritma menggunakan bahasa pemrograman Java. Implementasi struktur data stack dengan metode LIFO, struktur data query dengan metode LIFO, dan algoritma penyurutan code short. Pertama adalah struktur data stack. Stack merupakan struktur data linear yang bekerja menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Data yang terakhir masuk justru akan menjadi data yang pertama akan keluar. Konsep ini sebenarnya sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menyusun buku atau piring secara bertumpuk. Buku atau piring yang terakhir kita letakkan di bagian atas biasanya akan menjadi yang pertama akan kita ambil. Jadi proses pengambilan hanya dilakukan dari bagian atas tumpukan. Nah, cara kerjanya seperti tumpukan, stack hanya memiliki satu jalur akses, yaitu melalui bagian paling atas yang biasa disebut top. Oleh sebab itu, stack sering digunakan pada proses yang membutuhkan urutan kerja terbalik. Contohnya seperti fitur undo atau redo pada aplikasi, browser history, proses pemanggilan fungsi pada program, sampai proses pengecekan tanda kurung pada compiler. Pada program yang saya buat, saya akan menggunakan library bawaan Java untuk stack. Ini berfungsi untuk memanggil kelas stack yang sudah tersedia di Java, sehingga kita tidak perlu membuat struktur stack secara manual dari awal. Nah, itu saya membuat garis ini artinya saya membuat sebuah stack yang digunakan untuk menyimpan data bertipe integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, program mulai menjalankan proses push. Push adalah operasi untuk menambahkan data ke dalam stack. Data yang dimasukkan akan ditempatkan pada posisi paling atas atau top. Jadi saat ada elemen baru masuk, posisi top akan bergeser ke atas dan elemen baru tersebut menjadi data yang paling atas dan yang pertama kali dapat diakses pada operasi berikutnya. Data yang saya masukkan terdiri dari 8 angka, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Perintah ini digunakan untuk memasukkan angka 10 ke dalam stack. Setelah data dimasukkan, program langsung menampilkan isi stack menggunakan sistem output. Angka yang sama dilakukan untuk angka berikutnya sampai angka ke 80. Jadi prosesnya berlangsung bertahap. Semua data selesai dimasukkan, isi stack menjadi ketika semua data selesai dimasukkan, isi stack menjadi seperti ini. Walaupun terlihat seperti angka 10 berada di depan dan 80 berada di belakang, sebenarnya elemen yang paling atas adalah angka 80 karena angka tersebut dimasukkan terakhir. Nah, konsep LIFO terlihat dengan jelas. Selanjutnya, program menjalankan operasi pop. Pop adalah proses mengambil atau menghapus data dari bagian paling atas stack. Karena stack menggunakan konsep last in first out, maka angka yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu.
Jadi ketika dilakukan pop pertama, angka 80 akan keluar. Setelah angka 80 keluar, angka 70 akan menjadi elemen paling atas. Dari proses tersebut, terlihat bahwa stack tidak memperbolehkan kita mengambil data dari tengah atau bawah secara langsung. Semua proses pengambilan harus dimulai dari elemen paling atas terlebih dahulu. Jadi pada konsep last in first out, data dimasukkan secara berurutan mulai dari angka 10 hingga angka 80. Angka 80 dimasukkan paling terakhir, angka tersebut berada di posisi paling atas stack. Kita lakukan operasi pop, angka 80 akan menjadi data pertama yang keluar. Setelah itu angka seterusnya. Kesimpulannya, urutan data yang keluar adalah kebalikan dari urutan data yang masuk. Dari sisi efisiensi, stack termasuk struktur data yang sangat cepat. Operasi push memiliki kompleksitas waktu 1. Program hanya menambahkan data ke satu posisi, yaitu bagian atas stack. Begitu juga operasi pop yang memiliki kompleksitas 1. Kompleksitas 1 artinya waktu yang dibutuhkan selalu tetap meskipun jumlah data dalam stacknya bertambah banyak. Berikutnya adalah queuing. Stack tadi bekerja seperti tumpukan, kalau queue bekerja seperti antrian. Ini menggunakan konsep first in first out, yang berarti data pertama yang masuk akan menjadi data yang pertama akan keluar. Konsep ini sangat mirip dengan antrian di kasir supermarket, antrian pembeli tiket, atau antrian pasien di rumah sakit. Orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu, dan yang datang belakangan harus menunggu di giliran. Pada QE ada dua bagian utama, yaitu front sebagai bagian depan untuk tempat data keluar, dan rear bagian belakang untuk tempat data masuk. Jadi berbeda dengan stack yang hanya memiliki satu jalur akses, QE memiliki dua sisi yang berbeda untuk proses masuk dan keluarnya data. Bagian awal program dimulai dengan deklarasi kelas. Yang ini digunakan untuk membuat sebuah kelas bernama QE Vivo. Dalam Java, kelas merupakan wadah utama yang berisi variabel dan metode program. Selanjutnya, program mendeklarasikan array QE. Garis ini digunakan untuk membuat array integer dengan kapasitas 8 elemen. Array tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan data QE. Nah, soal meminta minimal 8 data integer, maka ukuran array dibuat sebanyak 8. Kemudian program mendeklarasikan dua variabel penting. Dan integer rear. Variabel front digunakan untuk menunjukkan posisi data paling depan pada QE, sedangkan rear digunakan untuk menunjukkan posisi data paling belakang. Pada program, kedua variabel diisi dengan nilai -1. Nah, ini menandakan bahwa QE masih kosong dan masih belum memiliki data sama sekali. Selanjutnya, program membuat metode enqueue. Metode ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam QE. Parameter data berisi nilai integer yang akan dimasukkan. Dalam metode enqueue terdapat proses if, read, dalam metode enqueue terdapat proses yang memeriksa apakah QE sudah penuh. Karena ukuran array adalah 8, indeks terakhir array berada pada indeks ke-7. Array sudah bernilai 7, artinya tidak ada lagi ruang kosong pada QE. QE penuh, program akan menampilkan pesan QE. Namun jika QE belum penuh, program masuk ke bagian berikutnya.
nilai read akan dinaikkan. Artinya posisi belakang QE bergeser satu langkah ke kanan untuk menampung data baru. Ya, data dimasukkan ke array. Data ini menyimpan data pada posisi read terbaru. Setelah data berhasil dimasukkan, program menampilkan proses enqueue. Lalu program memanggil metode tampil QE untuk menambahkan isi QE setelah proses enqueue selesai. Selanjutnya, program membuat metode QE. Metode ini digunakan untuk mengambil atau menghapus data dari bagian depan QE sesuai konsep FIFO. Di dalam metode QE terdapat pengecekan. Ini digunakan untuk memeriksa apakah QE kosong. Dianggap kosong jika front masih bernilai -1 atau posisi front sudah melewati rear. Jika QE kosong, program akan menampilkan QE kosong. Namun jika QE masih memiliki data, program mengambil data paling depan. Di dalam metode ini terdapat perulangan. Perulangan dimulai dari posisi front sampai rear. Artinya program hanya menampilkan data yang masih aktif di dalam QE. Setiap data ditampilkan menggunakan kemudian program membuat metode utama. Ini merupakan bagian pertama yang dijalankan ketika program dieksekusi. Data yang akan dimasukkan sama seperti data pada start tadi, yaitu angka 10 sampai dengan 80. Berubah dari -1 menjadi 0 dan real juga menjadi 0. Nah, angka 10 sekarang menjadi data paling depan sekaligus paling belakang karena baru ada satu data. Nah, kita tambahkan ke angka selanjutnya. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, kondisi QE menjadi pertama dan angka 80 di posisi paling belakang karena masuk terakhir. Program menjalankan DQE. Karena QE menggunakan konsep FIFO, angka 10 akan keluar terlebih dahulu. Setelah angka 10 dihapus, posisi front bergeser ke angka 20. Jadi isi QE berubah menjadi 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80. Ini terlihat bahwa QE mempertahankan urutan data sesuai urutan masuknya. Data yang datang lebih dulu akan diproses lebih dulu, sedangkan data yang baru masuk harus menunggu giliran di belakang. Dari sisi efisiensi, QE termasuk suatu data yang cepat. Operasi QE memiliki kompleksitas waktu 1, program hanya menambahkan data ke bagian belakang. Program memeriksa seluruh elemen lainnya. Sedangkan operasi DQE memiliki kompleksitas 1. Tersebut membuat QE sangat efisien digunakan pada sistem antrian dan pengelolaan proses yang membutuhkan urutan kerja secara teratur. Soal terakhir adalah algoritma quicksort. Kalau tadi stack dan QE digunakan untuk menyimpan data, quicksort digunakan untuk mengurutkan data. Dalam pemrograman, data yang sudah terurut akan lebih mudah diproses dan dicari. Quicksort bekerja menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Algoritma ini menggunakan sebuah nilai acuan yang disebut pivot. Data yang lebih kecil dari pivot akan ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar akan ditempatkan di sebelah kanan. Masing-masing bagian ini diurutkan kembali hingga seluruh data tersusun dengan benar. Program dimulai dengan deklarasi kelas, yaitu public class quicksort. Kelas ini digunakan sebagai tempat seluruh metode dan proses pengurutan
dijalankan. Kita membuat metode utama quickshort. Metode ini digunakan untuk menjalankan proses pengurutan secara rekursif. Parameter row menunjukkan indeks awal array, sedangkan height menunjukkan indeks akhir. Dalam metode terdapat kondisi if low kurang dari height. Kondisi ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengurutan hanya dilakukan jika jumlah data masih lebih dari satu elemen. Kemudian program memanggil metode partition. Metode partition digunakan untuk menentukan posisi pivot dan membagi data menjadi dua bagian. Setelah posisi pivot ditemukan, program menjalankan rekursi. Ini merupakan inti dari quickshort karena bertugas membandingkan data dengan pivot. Memilih pivot dari elemen terakhir array. Angka yang digunakan adalah 45, 17, 78, 23, 56, 9, 34, dan 67. Maka pivot pertama adalah angka 67. Lalu kemudian menjalankan perulangan. Ini digunakan untuk membandingkan seluruh data dengan pivot. Di dalam perulangan terdapat kondisi jika data lebih kecil dari pivot, maka data dipindahkan di sebelah kiri menggunakan proses pertukaran. Di sisi efisiensi, quickshort memiliki kompleksitas waktu rata-rata dan kondisi terbaik sebesar n log n, karena data dapat dibagi menjadi dua bagian yang cukup seimbang. Sedangkan pada kondisi terburuk, kompleksitasnya menjadi n kuadrat. Namun secara umum, quickshort tetap termasuk algoritma shorting yang sangat cepat dan banyak digunakan dalam berprogram. Sekian presentasi saya, mohon bimbingan